Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-139. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang wanita di dalam Islam. Dikarenakan ada sebuah berita viral yang sedang mempertanyakan sikap Islam terhadap wanita. Seakan-akan di dalam Islam itu meletakkan wanita sebagai warga kelas 2 yang kemudian tidak memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki dalam kesempatan kerja, di rumah tangga, kemudian dalam hal waris, dalam hal kesaksian dan sebagainya. Yang terjadi salah persepsi menurut saya dikarenakan tidak utuh di dalam memahami konsep Islam terkait dengan sikap Islam kepada wanita. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa Islam tidak menempatkan atau menghargai hak-hak wanita dan emansipasi wanita. Mari kita lakukan kajiannya secara utuh, ya, tidak sepotong-sepotong, tidak parsial, tetapi kita lakukan secara komprehensif dan kita baca berbagai firman Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana sikap Islam terhadap kaum wanita. Mari kita mulai dari istilah emansipasi supaya perspektif kita dan pemahaman kita sama terhadap istilah ini. Kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu makna emansipasi? Ada dua makna yang disampaikan di dalam KBBI itu. Yang pertama, emansipasi bermakna membebaskan dari perbudakan. Yang kedua, emansipasi bermakna persamaan hak di dalam semua aspek kehidupan. Nah, sahabat sekalian, tentang perbudakan di dalam Islam, bagaimana Islam menyikapi perbudakan, kita sudah pernah melakukan kajiannya. Silahkan Anda simak kembali Cangkir Tasawuf episode 127. Di sana kita sudah menuntaskan tentang perbudakan itu. Ada yang mengira bahwa Islam itu tidak melarang perbudakan. Malah ada yang lebih parah lagi yang mengatakan bahwa Islam itu melegalkan, membolehkan perbudakan. Itu adalah pemahaman yang keliru dan parsial terhadap konsep Islam dalam menyikapi perbudakan. Saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit supaya nyambung dengan apa yang kita kaji kali ini. Kita sudah menyimpulkan di episode 127 itu bahwa Islam sesungguhnya adalah melarang perbudakan. Tetapi memang tidak secara frontal dan secara sekaligus, melainkan dilakukan dalam sebuah proses yang panjang selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena memang masalah perbudakan adalah masalah yang sangat kompleks. Yang terbukti sudah seusia dengan peradaban manusia, sudah ribuan tahun, dan bukan hanya terjadi di Jazirah Arabia, melainkan di Eropa terjadi perbudakan, di Afrika terjadi perbudakan, di Cina, di India, bahkan apalagi di Amerika. Ya, terjadi perang yang terkait dengan perbudakan itu dan seterusnya. Bahkan PBB baru menghapus perbudakan itu pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1986. Ini menunjukkan memang perbudakan adalah masalah yang kompleks. Karena itu Islam melarangnya itu secara bertahap. Dikarenakan pada saat Islam lahir di abad ke-6 dan ke-7 itu memang perbudakan adalah sebuah kelaziman di seluruh muka bumi. Islam datang untuk melarang, ya, melakukan penghapusan perbudakan tetapi secara bertahap. Nah, saya coba bacakan dua ayat saja yang menggambarkan, ya, kesimpulan tentang keberpihakan Islam untuk melarang perbudakan itu. Yang pertama adalah dalam surat Al-Balad ayat 12 dan 13. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan.
Ayat ini secara eksplisit menggambarkan bahwa menghapus perbudakan adalah sebuah proses yang kompleks, yang tidak mudah, dikarenakan sudah menjadi kelaziman peradaban selama ribuan tahun. Satu. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang memerintahkan umat Islam, orang-orang beriman, untuk menggunakan dana zakat untuk menghapuskan perbudakan. Ayatnya begini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat atau sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang banyak hutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam kesulitan dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dua ayat ini memberikan gambaran kepada kita yang final bahwa Al-Quran itu memberikan sikap atau mengemukakan sikap yang pro terhadap penghapusan perbudakan di muka bumi. Meskipun tidak bisa secara frontal dikarenakan sudah menjadi kelaziman dari peradaban manusia. Tetapi dengan melihat dua ayat ini saja kita sudah bisa merasakan bagaimana Islam menyikapi tentang perbudakan itu. Itu harus dihapuskan, bahkan kalau perlu menggunakan dana zakat, dana dari masyarakat, dari umat Islam yang membayar zakat kemudian digunakan untuk membebaskan budak dan menghapuskan perbudakan. Itu poin pertama terkait dengan makna emansipasi, bahwa emansipasi bermakna menghapuskan perbudakan. Tentang hal ini sudah clear ya sikap Islam. Yang kedua, makna emansipasi adalah persamaan hak dalam seluruh aspek kehidupan. Ini akan kita bahas lebih fokus pada kesempatan hari ini. Benarkah kita ini bisa melakukan atau menjalankan persamaan hak dalam semua aspek kehidupan kepada semua umat manusia, siapapun dia? Laki-laki dan perempuan haknya harus sama. Orang tua dan anak haknya harus sama, orang sehat dan orang sakit haknya harus sama, orang yang normal dan difabel haknya harus sama, anak-anak dengan orang dewasa haknya harus sama. Apakah begitu makna dari emansipasi itu? Persamaan hak kepada semua orang di seluruh aspek kehidupannya. Benarkah yang demikian kita bisa jalankan? Bagaimana dibandingkan dengan konsep yang lain di dalam Islam yang disebut sebagai keadilan? Yang mana yang lebih baik yang bisa dijalankan? Emansipasi ataukah keadilan? Sahabat sekalian, dalam faktanya emansipasi itu tidak bisa dijalankan secara baik. Kenapa? Karena memang hak setiap orang itu bisa berbeda dikarenakan kondisi yang menyertainya. Ada kondisi bawaan yang menyebabkan seseorang itu kemudian memiliki hak dan kewajiban yang berbeda seiring dengan kondisi masing-masing. Amerika yang konon katanya adalah negara yang memperjuangkan emansipasi manusia atau wanita khususnya, ternyata juga tidak bisa menjalankan emansipasi itu. Justru Anda melihat dalam sejarah, tidak pernah Amerika itu memiliki presiden wanita misalnya. Tidak pernah. Itu menunjukkan bahwa di sana sebetulnya tidak terjadi emansipasi yang dikonsepkan itu. Justru di Indonesia kita pernah memiliki presiden wanita, Presiden Megawati. Atau di Pakistan, di negara Islam, justru ada pemimpin tertingginya, Perdana Menteri Benazir Bhutto, seorang wanita. Jadi sahabat sekalian, ini menjadi menarik ya, bahwa para pejuang emansipasi wanita itu sesungguhnya malah tidak bisa memperjuangkan emansipasi itu.
Di Amerika sendiri terjadi itu perlakuan yang tidak adil terhadap wanita dan laki-laki, terhadap kaum berkulit hitam dan kulit putih dan sebagainya. Itu terjadi sangat krusial di sana. Nah, bandingkan dengan konsep di dalam Islam. Islam memang tidak mengenal itu yang disebut sebagai emansipasi itu. Yang dikenal di dalam Islam adalah konsep keadilan. Ini yang lebih manusiawi dan lebih cocok, lebih sesuai dengan keadaan yang realitas di sekitar kita. Bahwa ada keadilan yang harus diterapkan dan keadilan itu bisa berbeda pada setiap kelompok orang, kelompok masyarakat, atau secara gender, atau secara usia dan sebagainya. Itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan perlakuan. Dan itu sangat manusiawi sesungguhnya. Mari kita lihat, kita coba telisik lebih dalam ya, lebih detail terkait dengan konsep keadilan itu. Adil itu bukan bermakna sama rata sama rasa. Ya, yang itu cenderung mengarah kepada yang disebut emansipasi itu. Sama rata sama rasa itu nggak akan pernah bisa dilakukan. Adil adalah menempatkan hak pada kondisi yang menyertainya. Misalnya nih, seorang bapak atau orang tua memperlakukan anak-anaknya secara adil. Apakah bisa atau harus sama rata? Yang sudah dewasa dengan yang masih bayi atau masih anak-anak. Apakah bisa diperlakukan sama? Nggak bisa. Yang sudah dewasa ini kebutuhannya lebih banyak. Sudah berkuliah, ya, kebutuhan segala macam terkait dengan aktivitasnya. Sedangkan yang anak-anak masih belum sekolah. Apakah bisa diperlakukan sama rata? Nggak bisa. Yang bisa diperlakukan adalah keadilan sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Atau misalnya pada orang yang normal dengan orang yang difabel. Difabel itu memiliki kelainan, ya, bawaan atau kecacatan tertentu secara fisik. Apakah bisa diperlakukan sama? Tentu saja tidak bisa. Ada keadilan yang harus diterapkan terhadap mereka. Misalnya terhadap orang tua atau disabilitas tertentu, memiliki ketidakmampuan tertentu secara fisikal, di dalam transportasi misalnya, justru mereka diberi fasilitas yang lebih. Itu bukan emansipasi, itu adalah keadilan yang dijalankan kepada kondisi yang berbeda-beda. Termasuk misalnya dalam bisnis, konglomerat dan UMKM, ya, pengusaha kecil, terus diperlakukan sama secara hukum, itu tidak adil. Ya pasti kalah. Pengusaha kecil ditarungkan, ya, secara peraturan hukum dengan konglomerat, itu pasti kalah. Di sini justru yang diberlakukan adalah konsep keadilan. Bagaimana konsep keadilannya? Ya mengikuti kondisi yang menyertainya. Termasuk antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa itu diterapkan emansipasi, itu tidak bisa. Sama rata sama rasa itu nggak bisa. Kenapa? Kondisinya berbeda. Laki-laki harus diberi perlakuan sebagai seorang laki-laki, perempuan harus diberi perlakuan sebagai seorang perempuan. Tidak harus saling merendahkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Misalnya nih, laki-laki memiliki otot yang lebih kuat dibandingkan wanita. Itu sudah fitrahnya. Kalau dua-duanya diberi perlakuan suruh fitness misalnya gitu ya, bodybuilding misalnya, untuk membentuk ototnya, Anda akan melihat hasilnya pasti berbeda. Laki-laki bisa lebih keker, sedangkan perempuan sehebat apapun melakukan bodybuilding, ya hasilnya pasti di bawah seorang laki-laki. Itu adalah kondisi yang berbeda. Nanti kaitannya dengan beban pekerjaan, yang berotot ya laki-laki, yang kurang berotot ya diberikan pada perempuan misalnya. Itu adalah keadilan, ya, satu. Yang kedua, laki-laki tidak mengalami menstruasi, wanita mengalami menstruasi. Secara hormonal berbeda. Laki-laki memiliki kejiwaan yang lebih stabil dikarenakan efek hormonal itu. Sedangkan perempuan itu bisa moody, ya, bisa emosional dan kemudian mengalami ketidakstabilan emosi pada saat-saat dia menstruasi. Sehingga perlakuannya juga harus berbeda, ya, dua. Yang ketiga,
Laki-laki tidak hamil, perempuan hamil. Selama 9 bulan mengandung dan seterusnya dengan segala macam masalahnya. Masalah kesehatannya, masalah kejiwaannya, dan sebagainya. Tentu perlakuannya harus berbeda. Jangan kemudian laki-laki menuntut wanita harus seperti laki-laki atau wanita menuntut laki-laki seperti wanita, nggak bisa. Karena memang bawaannya sudah berbeda. Yang keempat, wanita menyusui, laki-laki tidak. Dikarenakan memang ya wanita fitrahnya adalah melahirkan anak, kemudian menyusui dan mendidik anaknya. Itu akan memberikan dampak yang berbeda. Nah sahabat sekalian, inilah yang kadang-kadang dinafikan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Emansipasi katanya, laki-laki dan perempuan itu harus sama. Gak bisa pada kenyataannya. Nah disinilah Islam justru lebih manusiawi. Memberikan atau menyikapi bagaimana itu perbedaan secara fitrah antara laki-laki dan perempuan itu. Pada level-level tertentu, pada aspek tertentu diberikan hak yang sama, seimbang. Tetapi di kondisi yang berbeda lagi, itu diberikan perlakuan yang berbeda. Kenapa? Ya karena kondisinya berbeda, tidak mungkin untuk disamakan. Nah maka bertaburan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang perlakuan-perlakuan yang berbeda dan mungkin khusus pada kondisi tertentu itu. Di dalam level sosial, ya pergaulan sosial, pekerjaan dan sebagainya, secara umum Allah menempatkan mereka antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama, yang seimbang sesuai dengan kondisinya. Nah terkait dengan hal itu Allah berfirman salah satunya dalam surat An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan walau sedikit pun. Jadi terkait dengan kemaslahatan, kebajikan, amal perbuatan yang saleh, ya terkait dengan pergaulan kemanusiaan dan peribadatan, Allah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan itu sama, dalam arti orang yang berbuat kebajikan ya pasti akan mendapat balasan kebajikan. Orang yang berbuat kejahatan ya akan dapat balasan kejahatan. Itu sama di hadapan Allah dan di hadapan manusia terkait dengan hal itu. Bahkan lebih detail lagi Allah menceritakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dzakirinallaha katsiran wadh-dzakirati a'adallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi sahabat sekalian, sangat clear Al-Quran memberikan sikap atau bersikap terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kebajikan dan keburukan kejahatan. Sikap Al-Quran sangat clear bahwa mereka setara di hadapan manusia, setara di hadapan Allah, bergantung kepada amal perbuatannya.
Nah, yang berbeda itu adalah di dalam bidang-bidang khusus, aspek-aspek kehidupan yang khusus, di mana terkait dengan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya nih, di dalam rumah tangga, itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang berbeda. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu adalah dua orang yang bersepakat untuk membangun rumah tangga, saling melengkapi dengan segala macam perbedaannya. Prinsipnya adalah saling melengkapi dikarenakan dua individu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Ini berbeda dengan konsep di negara-negara yang katanya memperjuangkan emansipasi wanita atau kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap rumah tangga itu adalah dua individu yang sama. Laki-laki dan perempuan dengan hak yang sama, kewajiban yang sama. Dua individu yang berbeda tetapi memiliki kewajiban dan hak yang sama, yang bersatu untuk satu kepentingan, katanya begitu. Apa yang terjadi? Nah, muncul konflik-konflik dikarenakan tidak terbagi tugas sesuai dengan fungsi dan kondisi masing-masing. Jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan itu. Laki-laki kalau dalam Islam ditugasi sebagai pemimpin rumah tangga. Kenapa? Salah satunya dia bisa melindungi dengan kekuatan fisiknya terhadap kepentingan rumah tangga itu. Yang kedua, laki-laki itu diperintahkan mencari nafkah, wajib mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Bahwa kemudian nanti istri itu juga mencari nafkah, itu adalah kesepakatan yang harus disetujui oleh kepala rumah tangga. Bergantung pada kondisinya, tetapi kewajiban yang diletakkan oleh Islam, laki-laki itu mengambil peran sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi. Harta suami itu dimiliki oleh istri. Tetapi kalau seorang istri memiliki harta bawaan atau hasil dari keringatnya misalnya, itu sesungguhnya tidak ada hak suami di situ. Haknya adalah hak istri saja, kecuali istri kemudian merelakan untuk suami dan untuk keluarga. Itu masalah yang berbeda, masalah kesepakatan di dalam sebuah organisasi rumah tangga. Nah, bayangkan kalau misalnya kedua-duanya sama, itu justru tidak adil. Istri dan suami harus wajib sama-sama menjadi kepala rumah tangga. Wah, itu bertengkar pasti. Ada dua matahari di dalam rumah tangga itu. Yang kedua, kemudian sama-sama wajib menafkahi. Wah, itu bisa bertengkar itu, dikarenakan terkait dengan bagaimana mengatur ya keuangan rumah tangga terkait dengan nafkah keluarga itu. Nanti istrinya hamil, kemudian mengandung, punya anak, menyusui, nah berbeda, laki-laki tidak. Kalau kemudian semuanya itu misalnya nih, kepala rumah tangganya istri, yang mencari nafkah istri, yang hamil istri, yang menyusui istri, yang ya mengasuh anak istri dan seterusnya, lantas apa tugasnya suami? Ya sahabat sekalian, Islam menempatkan dalam konteks, dalam sebuah keadilan yang bergantung atau terkait dengan kondisi masing-masing orang atau masing-masing individu yang memang berbeda. Tapi ini aspek khusus di dalam rumah tangga. Tidak berlaku di dalam kondisi sosial atau peribadatan kepada Allah, semuanya sama laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika ada aspek yang membutuhkan kerjasama antara dua individu yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan, maka Islam menempatkan itu pada porsinya. Laki-laki harus bertanggung jawab, bahkan sejak awal itu harus memberikan mahar kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa seorang laki-laki itu ditempatkan sebagai kepala keluarga? Dikarenakan salah satunya dialah yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu. Allah berfirman tentang itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim.
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Karena mereka, laki-laki itu, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sahabat sekalian, ayat ini jelas menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Tapi konteksnya apa? Di dalam rumah tangga. Kenapa? Diberi alasannya di situ. Karena laki-laki diberi kelebihan ya sebagai pemimpin rumah tangga itu, satu. Yang kedua, dikarenakan laki-laki yang diberi kewajiban untuk menafkahi keluarga. Jadi ada alasannya, ada argumentasinya kenapa laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan kemudian disebut sebagai memiliki satu derajat lebih tinggi di dalam konteks kerumah tanggaan. Tetapi ini tidak berlaku di dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Sama antara laki-laki dan perempuan itu. Makanya diperbolehkan sesungguhnya di dalam Islam memilih misalnya pemimpin wanita. Terkait dengan politik misalnya, ya, pemerintahan, kenegaraan, atau mungkin di dalam bisnis dan sebagainya. Tapi dalam sebuah rumah tangga sudah diatur supaya tidak bermunculan konflik. Seperti di negara-negara yang menerapkan emansipasi secara liberal. Anda lihat itu bagaimana rumah tangganya. Konfliknya luar biasa. Perceraiannya, tingkat perceraiannya sangat tinggi. Anak-anaknya bisa tidak terurus karena ada konflik antara orang tua itu. Mana yang siapa yang paling berhak atau yang berkewajiban untuk mendidik anaknya, siapa yang bekerja dan seterusnya. Itu kacau balau. Di Islam justru diletakkan pada porsinya dengan sangat adil. Ya, sekali lagi konteksnya adalah rumah tangga. Tetapi di dalam konteks yang lebih luas, hablum minan nas dan hablum minallah semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka di ayat yang berbeda dalam surat Al-Baqarah 228 misalnya Allah menegaskan kembali tentang hak dan kewajiban yang seiring dengan kondisi yang menyertainya itu. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi sangat jelas, clear di dalam Islam menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan seimbang sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Jadi tidak ada masalah sesungguhnya. Konsep keadilan ini justru jauh lebih baik dengan konsep emansipasi wanita yang kemudian malah memunculkan berbagai macam masalah di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi sahabat sekalian, jangan salah tafsir, salah paham terhadap konsep keadilan di dalam Islam dalam memperlakukan wanita. Justru Al-Quran, Islam ini memperjuangkan dan memuliakan wanita. Yang sebelum datangnya Islam wanita itu dihinakan. Ada yang punya anak wanita dikubur hidup-hidup. Ada orang tua ya, ayah yang punya istri banyak diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau sudah ditinggal mati oleh suaminya, janda dihinakan, kemudian diperbudak dan sebagainya. Demikian ngeri sesungguhnya perlakuan masyarakat dunia terhadap wanita sebelum Islam itu datang. Tetapi ketika Islam ini datang, justru diangkat, diperjuangkan wanita itu. Menikah harus dikasih mahar, ya, tidak boleh memaksa di dalam keluarga.
Kemudian diberi porsi yang dilindungi oleh laki-laki. Laki-laki yang diwajibkan untuk menafkahi, diwajibkan untuk melindungi keluarga dan seterusnya. Kalau wanita punya harta, itu tidak boleh ada hak suami atau tidak ada hak suami. Tapi kalau suami yang punya harta, ada haknya istri. Masya Allah. Jadi luar biasa justru Al-Quran, Islam ini memperlakukan wanita di dalam kehidupan, baik itu bermasyarakat atau di dalam keluarga atau terkait dengan peribadatan. Sangat proporsional dan sangat adil. Bahkan Nabi kemudian berpesan kepada kita untuk memberikan penghormatan kepada seorang wanita, khususnya ibu. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling dihormati itu? Kata Nabi, yang pertama adalah ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga, ibumu. Dan yang keempat baru bapakmu. Coba perbandingannya itu 1:3. Betapa agama ini meletakkan atau memposisikan seorang ibu, seorang wanita itu sedemikian tingginya di dalam keluarga ini. Termasuk digambarkan sebagai tiang negara, generasi-generasi ini kacau balau, kalau para wanitanya juga kacau balau. Sahabat sekalian, sesungguhnya luar biasa konsep yang digambarkan atau diberikan oleh Al-Quran Al-Karim itu. Bahwa Islam menempatkan seorang wanita sebagai orang yang dimuliakan. Baik ketika dia belum berkeluarga atau dalam kehidupan sosial atau termasuk ketika di dalam keluarga. Maka Allah mewasiatkan kepada kita semua supaya kita menghormati orang tua kita dan khususnya adalah ibu kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Begitulah Al-Quran menempatkan seorang wanita khususnya ibu. Bahkan doa yang paling mustajab digambarkan Rasulullah adalah doa seorang ibu, seorang wanita. Surga kita berada di telapak kaki ibunda kita. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan ya kajian kita yang luar biasa. Al-Quran menempatkan wanita di dalam kemuliaan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam kefahaman yang benar terhadap petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.